Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau, Ustadz Dr. Muhammad Sofan MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma rahimna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan karunia kepada kita melalui hidayah Islam, iman, dan ihsan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk beribadah, untuk senantiasa mengabdi, dan untuk senantiasa menjadi pejuang-pejuang di jalannya. Dan mudah-mudahan kita adalah pelopor di dalam kebaikan di mana saja kita berada. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasul teladan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib mendapatkan amanah dari takmir untuk menyampaikan tentang membangun peradaban Islam, membangun peradaban yang Islam. Mudah-mudahan melalui tema khutbah kali ini kita akan menjadi sosok muslim yang senantiasa menjadi penggerak peradaban yang Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia hari ini dikuasai oleh teknologi. Hari ini jumlah pengguna telepon seluler tidak kurang dari 7,5 miliar, sudah melebihi jumlah penduduk bumi yang kira-kira 7,4 miliar. Pengguna internet hari ini mencapai 3,4 miliar, yang jumlah itu adalah sama dengan 46%, hampir separuh dari penduduk bumi. Sementara pengguna Google adalah berkisar 1,3 miliar orang. Facebook kira-kira adalah 1,5 miliar. WhatsApp kira-kira 800 juta orang, dan sebagainya. Dengan jumlah penduduk bumi saat ini 7,4 miliar, jumlah penduduk Kristen adalah 2,1 miliar, Muslim adalah 1,5 miliar, dan lain dari penduduk
Muslim dan Kristen, ada di sana ateis yang kira-kira 1,1 miliar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Islam menjadi agama dengan pertumbuhan penganut yang paling tinggi. Perkiraan dari PBB, dan mereka menghitung bahwa sebuah riset pada tahun 2050 jumlah muslim mencapai 2,8 miliar dan Kristen 2,9 miliar. Baru pada tahun 2100 jumlah muslim akan melebihi jumlah pemilik atau pemeluk agama Kristen. Fakta yang lebih menarik adalah bahwa pusat pengendali jaringan internet itu ada di Amerika. Markas Google, Facebook, WhatsApp, dan Twitter juga ada di Amerika. Artinya apa? Sampai hari ini Amerika masih menjadi negara pengendali dunia. Semua yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin lakukan dapat diwujudkan dengan sangat mudah. Karena data separuh penduduk bumi sudah ada dalam genggaman tangan mereka. Data di atas menjadi informasi penting buat kita bahwa sampai hari ini umat Islam meskipun secara kuantitas semakin membesar, namun masih menjadi hidangan lezat yang dimakan dan dinikmati oleh orang-orang luar. Bahkan kita harus mengeluarkan uang untuk memberikan mereka kewenangan mengendalikan hidup kita. Kita belum mampu keluar dari cengkraman mereka. Ketika peradaban berada di tangan orang-orang yang tidak beriman, maka kita menyaksikan kezaliman dan ketimpangan merajalela, baik secara fisik maupun non-fisik. Peperangan yang tidak pernah berhenti misalnya, dan tidak pernah selesai di berbagai tempat di muka bumi ini, maupun kezaliman yang non-fisik melalui hegemoni informasi, media, dan hegemoni sektor keuangan yang penuh dengan intrik dan kecurangan. Mengapa hal di atas dapat terjadi? Mengapa kaum muslim dan kaum muslimin tidak mampu berperan dalam mengendalikan dunia? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita mengambil pelajaran dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal kelahirannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Meskipun masih seorang diri, misinya membumikan sistem kehidupan yang Allah turunkan, yaitu Islam. Rasul kemudian mendidik manusia, membina umat, mencetak generasi, mulai dari 1 orang pengikut hingga 10, dan menjadi 1000 orang hingga 100.000 orang, bahkan menjadi 1 juta orang, dan seterusnya. Bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW membangun peradaban Islam yang cemerlang. Sejarah mencatat pemimpin agung ini mampu mencetak manusia-manusia yang baru dan sebagai fondasi peradaban Islam yang agung dan terhormat. Rasulullah SAW mewariskan 3 unsur penting sebagai pilar untuk membangun peradaban Islam. 1 adalah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Adil, bertanggung jawab, dan tangguh. Yang kedua adalah SDM atau orang-orang yang berkualitas. Yang ketiga adalah sistem yang benar dan kokoh, yaitu Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pilar yang pertama adalah merupakan bagian yang terpenting. 1 adalah pemimpin yang adil dan tangguh. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 syarat pemimpin, yaitu menjadi suri teladan dalam semua aspek kehidupan dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para pemimpin adalah teladan
Ia menentukan wajah masyarakat dan bangsa. Masyarakat yang sibuk dengan gosip, riba adalah cermin para pemimpin yang omong kosong, yang hanya pandai bicara tanpa kerja konkret. Pidatonya memukau, tapi hasil karyanya nol besar. Sementara masyarakat sibuk dengan berbagai masalah-masalah kecil yang remeh-temeh adalah cermin dari pemimpin yang bodoh, yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan, hanya terjebak pada rutinitas belaka. Sebaliknya, masyarakat dan bangsa yang sibuk dengan gagasan-gagasan dan ide untuk membangun dan bekerja keras, bereksperimen mengeksplorasi kehidupan di muka bumi ini untuk mewujudkan masyarakat berilmu dan beradaban, itu adalah buah dari para pemimpin cerdas yang visioner. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi teladan dalam seluruh sektor kehidupan. Teladan dalam keadilan, teladan dalam kesederhanaan, teladan dalam kerja keras, teladan dalam disiplin, teladan dalam segala hal. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pada saat yang sama, pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Pemimpin yang tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang tidak gentar untuk mengadili dan menegakkan keadilan kepada siapapun. Pemimpin yang bisa meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan orang banyak. Kita merindukan para pemimpin-pemimpin yang tidak berarti. Kemudian pemimpin-pemimpin yang tidak berani korupsi karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merindukan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak berani korupsi karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena takutnya adalah menggetarkan jiwa. Pemimpin yang tidak berani sesumbar dan omong kosong karena takut terjerumus pada masalah kemunafikan. Pemimpin yang tidak berani menumpuk-numpuk harta karena khawatir pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin bukan diperoleh saat beliau dan sahabatnya menaklukkan kota Mekah, bukan pada saat mengalahkan kaum musyrikin pada perang Badar atau perang-perang yang lainnya, tetapi kemenangan Rasulullah SAW tercipta saat beliau mampu menaklukkan hati manusia-manusia istimewa, saat beliau menaklukkan hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq, saat beliau menaklukkan hati Khadijah, saat beliau menaklukkan hati Umar bin Khattab, saat beliau menaklukkan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat beliau lainnya. Itulah kemenangan pemimpin dan kepemimpinan beliau Rasulullah SAW. Kemenangan beliau sebagai pemimpin berikutnya adalah ketika beliau mampu membumikan Islam sebagai sistem kehidupan di tengah umat manusia, sistem yang masuk ke dalam pikiran dan kemudian masuk dalam perasaan setiap individu yang ada, sehingga kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan keadilan yang menjadi karakter dari sistem kehidupan ini dapat tegak dan dirasakan oleh setiap mukmin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, pilar untuk membangun peradaban yang Islami adalah sumber daya atau orang-orang yang berkualitas. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin adalah mencetak generasi yang kelak akan melanjutkan perjuangan. Rasulullah SAW membina sekalipun orang yang kemudian menjadi sahabat-sahabat terbaik, kemudian menjadi sahabat-sahabat terdekat. Mereka lah orang-orang yang menyebarkan misi Islam ke seluruh penjuru bumi. Mereka lah orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin generasi berikutnya. Mereka menjadi pelopor dan peletak dasar-dasar sistem kehidupan di berbagai macam wilayah. Mereka membangun sistem ekonomi, sistem politik, sosial, budaya, dan peradaban. Berkat kerja keras dan perjuangan mereka lah sistem kehidupan ini sampai di daratan Eropa, Asia, dan hingga ke Asia Tenggara. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari mereka lah kemudian lahir berbagai karya besar pengetahuan Islam dan pengetahuan umum
sebagai fondasi pembangunan peradaban Islam yang tegak dan menjadi rujukan umat manusia seluruh dunia. Dari mereka lah lahir imam-imam muhaddis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali, dan ulama-ulama lain yang juga sekaligus ilmuwan di dalam peradaban. Mereka lah orang-orang yang berkarakter ulul albab. Karakter ulul albab dinyatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran dengan ayat yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.